Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti ibadah Worship from Heart dari New York. Puji Tuhan, Shalom Pastor Yongki, Bu Yongki, dan semua teman-teman di New York yang lagi kedinginan ya. Salam dari kami dan Kyong Sifat Choi, Shannon Kwai Le, Wan Seruyi, Nian Nian Yoyo, dan Ang Pao Nalai. Amin, itu yang paling penting. Puji Tuhan, senang bisa bersekutu, beribadah bersama-sama. Wah, Pastor Yongki angkat angpau, awas kalau Juli gak bawa ya. Awas ketemu gak kasih angpau. Nah, Bapak Ibu Saudara, senang kita bisa berjumpa di hari yang luar biasa ini. Ada satu kebenaran yang Tuhan taruh di hati saya, dan saya berdoa ini memberkati, mencelikkan, menerangi hati dan pikiran kita. Mari kita baca dari Galatia pasal yang ketiga ayat 14a yang menulis demikian. Galatia pasal yang ketiga ayat 14a menulis demikian dalam firman Tuhan. Dikatakan demikian, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia, di dalam Kristus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Ini terjemahan bahasa Indonesia. Dalam terjemahan bahasa Inggris lebih bagus, dikatakan begini. Through Christ Jesus, melalui Yesus Kristus, God has blessed the Gentile. Tuhan sudah memberkati kaum kafir, kaum Gentiles, with the same blessing He promised to Abraham. Nah, ayat ini berbicara bahwa ada satu berkat yang Tuhan janjikan kepada Abraham, dan itu eksklusif bagi Abraham dan keturunannya. Ada berkat yang khusus bagi Abraham dan orang-orang Yahudi. Tapi bersyukur di dalam Kristus. Melalui Kristus, janji berkat kepada Abraham itu juga diberikan kepada kaum Gentiles. Kalau Alkitab bicara Gentiles, itu artinya kelompok orang-orang yang ada di luar orang Yahudi. Kita tahu orang Yahudi adalah kelompok yang sangat eksklusif, dan kelompok orang masyarakat yang ada di luar mereka itu disebut dengan Gentiles, atau dalam bahasa Indonesia kafir. Orang kafir itu orang di luar orang Yahudi. Kita termasuk orang Gentiles. Nah, oleh Kristus luar biasa sekali berkat janji yang Tuhan berikan kepada Abraham dan keturunannya, janji yang sama Tuhan juga berikan kepada setiap kita. Jadi secara rohani di dalam iman kepada Yesus Kristus, kita mewarisi janji berkat yang Tuhan berikan kepada Abraham. God bless the Gentile with the same blessing. Dengan berkat yang sama yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Dan saya percaya 2023 kita akan menerima janji berkat Abraham itu dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Nah, apa berkat Abraham itu? Yang pertama, berkat Abraham itu secara fisikal. Abraham orang yang umurnya panjang. Abraham orangnya yang kaya pada zamannya. Kalau Anda baca di Alkitab, Abraham tercatat sebagai orang terkaya yang hidup pada zamannya. Saudara sekalian, berkat Abraham yang Tuhan sediakan buat kita secara fisik. Tuhan akan memberkati kita 2023 dengan umur yang panjang, dengan tubuh yang sehat, amin saudara, dan Tuhan akan memberkati kita dalam finansial kita, keuangan kita. Percaya orang bilang tahun ini tahun krisis ekonomi. Tahun ini tahun inflasi ekonomi. Bukan cuma di Amerika Pak Denny yang inflasi ekonomi. Bukan cuma di Amerika Pak Yongki harga beras naik. Di Indonesia semua harga barang juga naik, saudara. Dulu kita dengan 500.000, kita ke supermarket kita bisa beli banyak barang. Tapi sekarang dengan 500.000 kita nggak bisa beli banyak barang. Hanya beberapa item aja. Semua barang harganya naik dan naik. Bahkan kita makan di restoran, harga makanan tetap sama.
tapi porsinya mengalami inflasi, mengalami mengecil. Dulu kita pesan gurame, satu porsi 180.000, kira-kira mungkin $10, gedenya segini. Tapi sekarang karena inflasi, harganya sama $10, tapi guramenya mengecil, saudara sekalian. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, terjadi masa-masa sulit, kata orang. Tapi percayalah, kita yang mengalami berkat Abraham, kita akan mengalami kelimpahan secara finansial. Tuhan akan mencukupkan, menyediakan semua yang kita perlukan. Orang yang benar diberkati Tuhan di atas kepalanya. Amin. Di atas kepala orang benar ada berkat Tuhan. Dan orang benar tidak akan pernah kelaparan, saudara sekalian. Amin. Percaya janji firman Tuhan. Kita akan diberkati secara finansial dengan luar biasa. Yang kedua, berkat Abraham adalah berkat secara emosi, berkat secara jiwa, berkat secara mental. Kita tahu Abraham orang yang sukses, orang yang diberkati, orang yang dipakai Tuhan. Tapi Abraham punya satu masalah besar, yaitu istrinya Sarah mandul. Mereka tidak punya anak. Saudara sekalian, ini merupakan aib. Ini merupakan kutuk. Ini merupakan satu batu sandungan dalam kehidupan Abraham sebagai seorang laki-laki. Gengsi martabat laki-laki itu pada achievement, beda sama wanita. Jadi laki-laki itu perlu achievement, prestasi, apa yang dicapai, target, goal, itu laki-laki. Nah, bayangkan sebagai orang yang sukses, orang yang diberkati, tapi Abraham tidak punya keturunan. Dia tidak punya anak karena istrinya mandul, saudara sekalian. Nah, ini aib. Kita contoh aja zaman sekarang ya. Kalau orang tanya sama Pak Denny anaknya berapa? Anak saya 4. Wow, keren, subur, mantap ya. Kalau kita tanya sama orang anaknya berapa? 7. Wow, keren. Tanya Pendeta Agus anaknya berapa? Belum punya anak. Oh, langsung. Kalau orang anaknya 5, 4, 7. Wow, kau nggak punya anak. Oh, saudara sekalian, orang zaman sekarang masih sama seperti zaman dulu. Suka menghakimi. Suka melihat kelemahan orang. Kalau orang nggak punya anak, dianggap dia kena kutuk. Dianggap Tuhan tidak berkenan. Dianggap doanya tidak dijawab. Dianggap saudara sekalian, orang ini berdosa. Ada dosanya. Makanya nggak punya anak, saudara sekalian. Nah, bayangkan Abraham hidup dalam tudingan-tudingan yang seperti itu. Hidup dalam tanda kutip aib secara mental. Betapa tertekannya Abraham, dia punya semua hal, tapi nggak punya anak, nggak punya keturunan. Tapi mukjizat terjadi. Tuhan menghapus semua aibnya. Tuhan menghapus semuanya. Abraham akhirnya bisa punya anak perjanjian yang diberi nama siapa? Ishak. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, ada berkat secara emosional. Ada berkat secara mental di tahun 2023 bagi setiap kita. Amin, saudara sekalian. Dan yang ketiga, berkat secara spiritual. Itu berkat Tuhan bagi Abraham. Berkat secara spiritual. Alkitab mencatat Abraham sebagai bapa orang beriman. Amin. Bahkan agama Yahudi mengakui Abraham. Agama Islam mengakui Abraham. Agama Kristen Katolik mengakui Abraham sebagai bapa orang beriman. Jadi saudara sekalian, secara spiritual Abraham bapa orang beriman. Dia dibenarkan karena imannya kepada Tuhan. Nah, ini kita akan alami 2023. Kita ini mewarisi janji berkat kepada Abraham, kita warisi dalam hidup kita di dalam Kristus Yesus. Jadi 2023 jemaat BMC New York akan mengalami kelimpahan secara fisik, secara finansial, akan mengalami kelimpahan secara emosional, mental, akan mengalami kelimpahan secara spiritual dalam pengenalan kita akan Tuhan. Kita akan iman kita semakin kuat dan bertumbuh, dan kita akan berjalan dalam dimensi supranatural, mukjizat demi mukjizat sepanjang tahun 2023 ini. Amin, saudara-saudara sekalian. Nah, sekarang kalau kita pelajari, berkat Abraham itu bersifat kondisional. Berkat Abraham itu adalah akibat, karena ada sebabnya. Nah,
Ada terms and condition apply. Ada syarat dan ketentuan berlaku. Kalau kita mau terima di dalam Kristus, berkat janji kepada Abraham itu, syarat yang pertama, kita harus hidup dalam iman dan ketaatan kepada tuntunan Tuhan. Kita harus hidup dalam iman dan ketaatan kepada tuntunan Tuhan. Kita baca Kejadian 12 ayat 1-4 menulis demikian. Kejadian 12 ayat 1-4 ditulis demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, the great nation. Hebat saudara. Abraham cuma minta satu anak, tapi Tuhan memberikan Abraham bangsa, saudara. Dengar, Abraham cuma minta satu anak, tapi Tuhan berikan bangsa. Seringkali Tuhan menjawab doa kita melampaui, melebihi, beyond apa yang kita minta, apa yang kita doakan. Amin, saudara. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Amin, saudara. Beyond. Dia cuma minta anak, tapi Tuhan kasih Abraham bangsa. Saudara, Tuhan bekerja melalui benih. Ini prinsip ilahi. Tuhan bekerja melalui benih. Tuhan tidak menciptakan binatang, hari ini ciptakan kelinci, kata Pak Yogi tadi, besok dia ciptakan kelinci, lusa dia ciptakan kelinci. Enggak, Tuhan cuma mencipta sekali, kelinci sudah. Nah, bagaimana kelinci ini bermultiplikasi, berkembang biak melalui benih? Betul? Tuhan ciptakan pohon cuma sekali. Bagaimana pohon itu berkembang biak? Dari benih. Tuhan ciptakan Adam dan Hawa cuma 2. Betul nggak, saudara? Tapi bagaimana Adam dan Hawa berkembang, itu dari prinsip yang namanya benih. Dan benih itu ada dalam setiap kita. Dan benih itu harus ditanam, benih itu harus dikembangkan, sehingga benih itu menjadi berlipat-lipat kali ganda. Benih itu mungkin potensi, benih itu mungkin talenta, benih itu mungkin skill yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Seringkali jawaban doa kita nggak jauh dari kita. Jawaban doa kita ada di dalam kita, yaitu potensi kita, kemampuan kita, keahlian kita, skill kita, talenta kita. Itu yang menjadi jawaban daripada kebutuhan hidup setiap kita. Nah, saudara sekalian, Tuhan bilang, pergilah ke negerimu dan aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Kembali ke Kejadian 12 tadi, membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Dan aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ingat, berkat Abraham bukan cuma untuk kita nikmati sendiri, tapi berkat Abraham untuk kita jadi berkat bagi orang lain. Saudara sekalian, kelimpahan secara finansial yang Tuhan berikan bukan untuk ego kita, bukan untuk memuaskan apa yang saya inginkan, apa yang saya mau. Saya mau beli mobil Ferrari, saya mau beli Lamborghini, saya mau beli rumah yang besar di Lawrence Road, lebih besar dari yang ada di Lawrence Road sekarang, saudara. Betul nggak? Nah, saya, no. Kita diberkati kelimpahan, ingat, supaya kita jadi berkat bagi orang lain. Supaya kita jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin, saudara. Bukan Anda nikmati ego Anda kaya sendiri, tapi Anda kaya dalam suka memberi. Anda kaya dengan murah hati. Anda kaya dengan generosity. Amin, saudara. Nah, dikatakan lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Satu hal yang hebat dari Abraham adalah
ketika Tuhan memanggil Abraham, dia taat dan dia berjalan dalam iman. 2023 ini, saudara, satu hal yang penting bagi kita, bagi orang percaya adalah kita harus berjalan dalam iman dan ketaatan. Kita tidak usah takut, kita tidak usah gentar, kita tidak usah khawatir dengan keadaan 2023. Banyak orang memprediksikan 2023 kesusahan ini, kesusahan itu, masa-masa yang gelap. Tapi kita kan ada terangnya. Kita nggak berjalan dalam gelap. Yesus terang dunia sudah datang menuntun memimpin langkah hidup kita. Firman Tuhan pelita bagi hidup kita. Jadi saudara, sebagai orang percaya, kita tidak berjalan dalam gelap. Tapi kita berjalan dalam terang. 2023 tahun terang kemuliaan Tuhan. Terang revival terjadi bagi setiap jemaat BMC New York. Amin, saudara. Kita nggak usah takut. Satu hal yang pasti adalah Tuhan menyertai kita. Tuhan menuntun hidup setiap kita. Amin, saudara sekalian. Dan kita butuh beriman, berjalan dengan iman. Dan kita perlu, saudara sekalian, taat kepada tuntunan Tuhan. Saya percaya ketika kita memasuki tahun baru 1 Januari dan ketika kita memasuki Imlek, mungkin yang pakai kalender Chinese ya, Tuhan menuntun langkah hidup kita sepanjang tahun 2023. Dia gembala kita yang baik, menunjukkan jalan kepada kita. Dia gembala kita yang baik, dia akan menyingkirkan semua halangan, rintangan dalam hidup kita. Makanya kita harus berjalan dalam track-nya Tuhan. Kita harus berjalan dalam hukumnya Tuhan. Kita harus berjalan dalam aturan-aturannya Tuhan. Amin. Kalau Anda bisnis ada dalam tuntunan Tuhan. Kalau Anda rumah tangga ada dalam tuntunan Tuhan, percaya. Pasti akan diberkati Tuhan luar biasa. Makanya dalam kitab Yosua dikatakan, jangan kamu menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan dengan jalanmu sendiri. Ikuti tuntunan Tuhan. Ikuti guidance Tuhan. Ikuti kompas daripada Tuhan. Nah, yang jadi masalah adalah Tuhan seringkali tidak menuntun secara detail. Dengar ya, Tuhan tidak menuntun secara detail. Itu masalahnya. Tuhan bilang sama Abraham, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Negeri mana? Misalnya Pak Yongki telepon saya, Pak Agus, saya mau undang Bapak ke Amerika. Terus Amerika yang mana? Nggak dikasih tunjuk. Apakah New York? Apakah jangan-jangan saudara di Colorado atau jangan-jangan di LA? Yang mana? Saudara, Tuhan seringkali nggak detail. Artinya apa? Supaya Abraham step by step, day by day berjalan dalam iman. Berjalan dalam ketaatan. Ketika kita berani melangkah langkah pertama, Tuhan tunjukkan langkah kedua. Ketika kita melangkah kedua, Tuhan tunjukkan langkah ketiga. Tuhan tunjukkan langkah keempat, step by step, supaya dalam setiap langkah hidup kita mengandalkan Tuhan. Tuhan gak pernah kasih tahu skenario dari A sampai Z, betul gak? Nanti William kamu lahir dan nanti kamu nanti meninggalnya sekian. Bagaimana kejadian hidup kami? Kita gak tahu. Nobody knows. Misteri. Nah, dari itulah kita harus berjalan dalam iman kepada Tuhan dan ketaatan penuh. Apa yang Tuhan katakan ikuti. Apa instruksi Tuhan ikuti. Makanya 2023 kita harus peka sama suara Tuhan. 2023 kita harus sensitif dengan suara Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan nggak detail juga ya. Ketika Tuhan katakan sama Abraham, persembahkan anakmu Ishak ke gunung. Gunung yang mana? Israel ada kalau nggak salah 7 gunung. Gunung yang mana Tuhan mau? Betul nggak? Tuhan nggak detail. Nah, Abraham harus peka. Harus peka dalam tuntunan Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Dan akhirnya dengan insting ilahi, Abraham menemukan gunung itu. Saudara, ketika Abraham mengangkat pisaunya, ingin membunuh Ishak, Tuhan berbicara, Abraham, tahan. Betul nggak, saudara? Coba kalau Abraham nggak peka, mati itu Ishak, saudara. 2023, kita harus peka sama suara Tuhan.
Kita harus peka pada tuntunan Tuhan. Kita harus utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Indera rohani kita harus diaktifkan. Jangan cuma indera rohani jasmani kita. Kalau makanan enak kita tahu ini haucu meyu-meyu, ramennya keren banget di New York, betul nggak? Waduh, kalau the best food in the world ada di New York, saudara sekalian. Omakase terenak ada di New York, ramen terenak ada di New York, saudara sekalian. Bahkan taco terenak pun ada di New York, saudara. Nah, coba yang diberkati Tuhan, saudara sekalian, kita harus peka kepada suara Tuhan. Aktifkan indera-indera rohani kita. Mata rohani kita, telinga rohani kita harus makin tajam tahun 2023 ini supaya kita berjalan dalam tuntunan Tuhan dalam hidup setiap kita. Nah, masalahnya Tuhan gak detail. Kita butuh GPS. Kita butuh Tuhan menunjukkan jalan kepada setiap kita. In 300 meters, turn left. In 1 kilometer straight, misalnya saudara. Tuhan akan tuntun kita step by step. Yang paling sulit adalah membuat langkah pertama. Itu yang paling sulit. Membuat langkah awal itu paling sulit karena orang takut gagal. Kenapa orang tidak menikah? Takut gagal. Kenapa orang tidak bisnis? Takut gagal. Betul nggak, saudara? Yang paling sulit itu adalah membuat langkah awal. Saya yang tadinya nggak pernah olahraga, paling malas olahraga, nilai saya paling rendah di STTB di ijazah itu olahraga, tapi untung nggak merah, saudara. Dan saya gak suka olahraga. Menyuruh saya olahraga itu gak mudah. Dan ketika saya mengambil langkah pertama, itu saya berjuang dengan luar biasa. Butuh iman yang luar biasa. Betul gak, saudara sekalian? Nah, langkah kalau kita berani melangkah pertama, itu akan tuntun langkah kedua. Itu akan tuntun langkah ketiga. Itu akan tuntun langkah keempat. Nah, kalau kita catat, sebetulnya yang dipanggil keluar dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan itu papanya Abraham. Yaitu siapa? Tera. Tapi sayang Tera ikut pimpinan Tuhan, tapi sampai setengah jalan. Dia berhenti di Haran, dia stuck di Haran, dan dia tidak melanjutkan perjalanannya ke tanah Kanaan. Seringkali kita orang Kristen dipanggil Tuhan, tapi kita stuck di tengah jalan. Saudara tahu namanya si Tera artinya apa? Arti nama Tera yang pertama adalah station. Berhenti, stop, saudara. Musuh orang Kristen bukan cuma setan, bukan cuma iblis. Anda kan dan saya suka nyalain iblis kan? Kalau kita berdosa, yang nyalain, disalahinnya iblis. Iblis yang jahat, iblis yang ini. Iblis bilang, lu yang enak, gue yang disalahin. Betul nggak, saudara? Nah, dikit-dikit kita jadi kambing hitamnya iblis. Nah, saudara sekalian, musuh orang Kristen memang iblis. Tapi salah satu musuh lagi orang Kristen adalah kenyamanan. Ketika Anda berhenti, Anda stuck, maka Anda akan berhenti dan Anda tidak akan maju lagi, malah Anda akan cenderung untuk mundur. Contoh paling gampang ini. Anda tadinya bisa berenang. Kemudian Anda sudah 2 tahun nggak berenang karena pandemi. Anda mulai berenang lagi sulit nggak? Karena Anda sudah nyaman dengan keadaan Anda, untuk memulai lagi sulit. Kenapa? Anda sudah di level nyaman. Saudara sekalian, ada satu buku bagus banget. Dalam buku itu ditulis ada 3 jenis manusia. Yang pertama adalah tipe yang namanya quitters. Quitters adalah orang yang gampang menyerah, gampang putus asa, gampang berhenti. Itu quitters. Belum mulai sudah menyerah. Lihat tantangan sudah menyerah. Lihat masalah sudah menyerah. Gak berani melangkah, gak berani bertindak. Saya masih ingat perjalanan kami waktu ke Mesir. Kalau kita ke Mesir kan biasanya ke Gunung Sinai ya, ke Gunung Sinai.
Nah, begitu kita perjalanan zaman dulu tuh dari Kairo kita ke daerah Mesir Gunung Sinai itu kira-kira 8 jam naik mobil di padang gurun kepanasan. Sampai di hotel sudah malam kira-kira jam 7-an malam, Saudara. Dan baru kita check-in mau makan. Nah, untuk naik ke Gunung Sinai itu jam 12 sudah masih siap-siap. Jadi nggak bisa tidur, nggak bisa istirahat. Sepanjang jalan kita udah capek banget. Nah, banyak orang melihat tantangan Gunung Sinai tinggi berbatu-batu. Akhirnya semua bilang, Pak, kami nggak ikut deh. Misalnya ada 40 peserta nih, dijamin 20 orang tidak ikut mendaki. Mereka bilang di hotel aja istirahat, butuh tenaga untuk masuk ke Israel. Keren alasannya. Betul nggak? Mereka quitters. Mereka nggak naik ke Gunung Sinai. Nah, ada kelompok 20 orang lagi sisa dengan semangat 45. Mereka naik ke Gunung Sinai. Naik ke Gunung Sinai. Gunungnya berbatu-batu. Saya juga nggak pernah naik. Jadi ini cerita orang ya, saudara ya. Nah, saudara sekalian, nah sampai di atas ada yang namanya Starbucks. Jadi ada warung lah. Orang-orang sebutnya Starbucks. Di situ ada kopi, ada teh, di situ ada Indomie. Indomie itu pasti ada, jamin di situ ada Indomie. Walaupun saya nggak pernah nyobain, tapi katanya ada nih katanya. Nah, setelah orang berhenti di situ kan capek nih onta pagi-pagi subuh udah jalan ya sampai di sana minum teh, minum kopi, makan Indomie kenyang kan. Nah, setelah Starbucks itu warung itu ada tangga. Tangga itu sekian, tinggi sekali, saudara. Tinggi sekali, harus naik tangga itu, nggak ada jalan lain. Nah, saudara, orangnya sudah kenyang, sudah ngopi, sudah ngeteh, terus sudah kenyang sama Indomie. Terus bilang, tangganya tinggi banget, capek. Udah sini aja deh. Campers, ini tipe kedua namanya campers. Orang yang gampang nyaman berhenti di tengah jalan. Campers, udah di sini udah tenang. Kalian naik aja, nanti kita tunggu di sini ya. Nah, dari 20 orang yang naik ke Gunung Sinai, biasanya 8-10 orang itu ngedon di Starbucks itu, di warung itu. Sisanya naik ke Gunung Sinai. Itulah yang namanya climbers. Climbers orang yang terus mendaki, dan mendaki. Ketika sampai di puncak, mereka lihat sunset dan batu-batu, saudara sekalian. Nah, saya mau beritahu saudara ada 3 tipe orang. Anda quitters, Anda campers, atau Anda climbers. Banyak orang tuh gampang sekali nyaman. Gampang sekali kenyang, nyaman, stop. Ya udahlah, bisnis cuma segini aja. Ya sudahlah, yang penting ya cukuplah. Segini aja cukup, nggak usah macam-macam. Ketika Anda berkata cukup selesai, ya sudah, segitu aja. Kalau Anda bilang ya sudah, bisnisnya cuma segini, ya segini aja. Bahkan Anda cenderung akan turun. Saudara sekarang kita harus moving forward. Kita terus maju. Kita terus bergerak bersama Tuhan. Kita harus move on with God. Moving forward with God. Tuhan menuntun kita untuk maju dan berubah terus. Makanya Tuhan goncang hidup kita. Tuhan shaking hidup kita supaya kita nggak merasa nyaman. Amin, saudara. Supaya kita terbang semakin tinggi dalam kemuliaan Tuhan. Induk Raja Wali akan orak-arikan sarangnya supaya anaknya belajar terbang. Kalau anaknya tidak pernah diorak-arikan, dia digoncang, dia selama hidupnya akan pernah bisa terbang. Maka Tuhan tidak mau Anda nyaman. Tuhan goncang kenyamanan Anda supaya Anda terbang semakin tinggi. Rencana Tuhan belum selesai atas hidup Anda. Ada berkat Tuhan yang semakin dahsyat. Ada perjalanan yang semakin mulia. From glory to the greater glory. Tuhan sediakan buat setiap kita. Jangan nyaman, saudara sekalian. Amin. Nah, Tera nyaman di Haran. Dia station. Dia stop. Dia berhenti. Dia tidak memenuhi panggilan Tuhan sepenuhnya dalam hidupnya. Nama yang kedua, Tera, artinya apa? Nama Tera juga artinya adalah sudah delay, menunda-nunda. Banyak orang suka menunda-nunda, ntar deh, besok deh. Saya kadang-kadang pikir gini, kalau kita suka menunda-nunda,
Apa hak kita akan hari esok? Dengar ya, apa hak kita akan hari esok? Apakah kita yakin besok milik kita? Tomorrow belong to us. Maybe yes, maybe not, saudara. Saya baru terima kabar Imlek. Teman saya orang Surabaya meninggal di KL, di Kuala Lumpur. Sudah sekarang mendadak, umurnya sama-sama saya. Bahkan saya lebih tua beberapa bulan. Saudara sekalian, who knows? Mungkin tomorrow not belong kita, bukan bagian kita. Mungkin kita, sorry, mohon maaf, tapi kalau bisa sih jangan ya. Mungkin kita besok udah gak ada. Jangan pernah menunda-nunda melakukan sesuatu. Apapun yang Anda mau lakukan, do it now. Lakukan sekarang. Anda mau berbuat baik sekarang. Anda mau bertobat sekarang. Anda mau mengampuni sekarang. Anda mau kirim bunga ke rumah Pak Yongki, kirim bunga besok, jangan sekarang, udah malam. Anda mau apapun juga. Anda mau berubah sekarang. Jangan nanti deh, tunggu tahun depan gua berubah. Anda mau layani Tuhan sekarang. Saya banyak ketemu anak muda nih, semangat cinta Tuhan. Saya bilang, ayo dong, kamu pelayanan. Dia bilang, tunggu Pak, nanti aja. Kalau saya sudah selesai kuliah, saya tamat kuliah, saya melayani Tuhan. Tamat dia kuliah, kita bilang, bro, ayo pelayanan. Tar dulu Pak, kerja dulu, cari uang. Sudah kerja dia, sudah cukup mapan. Ayo melayani Tuhan. Ntar dulu Pak, married dulu. Sudah married, suami istri. Ayo melayani Tuhan. Ntar dulu Pak, punya anak dulu. Sampai mati nggak akan pernah bisa melayani Tuhan. Halo, saya punya teman nih. Dia bilang, Pak, nanti kalau bisnis saya settle, uang saya banyak Pak, saya melayani Tuhan. Apa yang tadi dia bangkrut, saudara? Benar. Jangan cuma PHP, janji tinggal janji. Apapun yang Anda mau lakukan, lakukan sekarang. Waktu kita terbatas. Waktu kita fana. Waktu kita sementara. Betul nggak saudara sekalian? Maka dari itu, jangan suka bertunda-nunda. Tera tidak bisa maksimal memenuhi panggilan Tuhan karena dia station. Karena dia delay. Dia tinggal di Haran. Tapi luar biasa, walaupun Tera gagal, apakah rencana Tuhan gagal? Tidak. Apakah rencana Tuhan berhenti? Tidak. Saudara, Tera mungkin sudah lupa janji Tuhan, tapi Tuhan gak pernah lupa rencananya dalam hidup setiap kita. Saya bukannya mau sombong, saudara, tapi saya kagum sama Tuhan. Tuhan itu tidak pernah lupa janjinya kepada kita. Kita sudah lupa janji Tuhan dalam hidup kita. Saya masih ingat ketika saya baru bertobat tahun 80-an. 80-an belum banyak gereja. Waktu itu zaman persekutuan doa. Dan zaman itu marak kebangunan rohani, KKR. Itu luar biasa sekali. Wah, di mana-mana. Nah, kalau di Jakarta biasanya KKR diadakan di gedung Istora Senayan. Itu gedung yang orang biasanya tanding itu, saudara, dan itu kapasitas 10.000-an orang. 10.000-an orang, dan itu the hall yang dikenal umum. KKR di sana. Saya sama mama saya dulu suka ikut, kita datang KKR, kita diberkati. Nah, satu hari saya ikut KKR, Roh Kudus bicara sama saya, kamu akan khotbah 1 kali di sini. Kaget saya. Karena waktu itu saya belum pengkhotbah. Waktu itu saya worship leader. Kayak Pak Yongki ya, dia memulai karir pelayanannya sebagai worship leader, saudara ya. Nah, saudara, saya worship leader. Jadi bagi saya khotbah itu kan sesuatu yang tinggi. Tapi ada suara di hati saya bilang, kamu akan khotbah di sini. Enggak mungkin lah. Saya cuma worship leader. Jadi dalam bayangan saya akan mimpin penyembahan di Istora. Itu dalam bayangan saya. Terus kemudian saya keluar dari Istora, tiba-tiba Roh Kudus suruh saya kembali dan tunjuk Istora. Saya bilang, Istora, satu saat kamu akan khotbah di sini. Begitu. Wah, kaget saya. Nah, itu sudah sekian puluh tahun yang lalu. Itu tahun 80-an, saudara. Saya udah lupa. Sudah ke New York, makan enak sama Pak Yongki, lupa deh semuanya. Saya sudah lupa. Tapi Tuhan gak pernah lupa sama janjinya. Tuhan gak pernah lupa sama rencananya. 2018 saya diundang satu gereja
untuk KKR Natal di Istora. Wah, tergenapi. Tapi ternyata batal. Istora tidak bisa dipakai, lagi renovasi. Akhirnya dipindahkan satu hotel besar yang datang juga 10.000 orang, saudara. Waktu itu ada Christian Bautista bintang tamunya. 10.000-an orang datang di ibadah di hotel. Nah, 2022 kemarin, saya kaget, saya diundang lagi untuk khotbah di Istora. Walaupun melalui pergumulan, karena banyak yang mau pakai Istora. Itu ada satu TV besar mau pakai Istora ulang tahunnya. Ada dari dinas ini, dinas itu mau pakai Istora acara mereka. Tapi akhirnya Tuhan mengizinkan gereja ini mau pakai Istora. Yang khotbahnya Pendeta Agus Lutan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara, jangan station. Jangan tunda-tunda. Amin. Tuhan akan memenuhi rencananya dalam hidup kita. Haran stop. Tera stop di Haran. Tapi Tuhan apa rencana Tuhan berhenti? Enggak. Tuhan panggil Abraham untuk keluar dari Haran menuju ke tanah Kanaan. Abraham, the next generation, yang melanjutkan perjalanan rencana Tuhan atas kehidupan bangsa Israel. Jemaat yang diberkati Tuhan, taat sama tuntunan Tuhan. Berjalan dalam iman. Abraham nggak tahu mau kemana. Abraham nggak tahu mau ngapain. Tapi Tuhan tuntun step by step. Saya masih ingat perjalanan saya bersama istri saya. Waktu kami pelayanan di Singapura. Kami merintis gereja di Singapura, saudara sekalian. Dan tiba-tiba melalui beberapa teman, ada seperti konfirmasi untuk saya dan istri pulang. Waktu itu belum menikah ya. Saya dan istri pulang ke Jakarta. Pulang ke Indonesia. Seorang teman dari Solo, ibu-ibu kepo banget. Dia bilang gini, mas saya, Pak, ketemu di Starbucks di Singapura. Pak, bapak ini lucu ya. Orang hamba Tuhan seluruh dunia punya hati buat Indonesia. Itu waktu itu. Bapak malah orang Indonesia malah kabur ke Singapura. Balik no ke Indonesia katanya. Ya mati saya kepo, enak Singapura lah. Ngapain gua pulang ke Indonesia? Dia bilang pulang ke Indonesia. Terus ketemu teman saya orang Indonesia di Singapura. Dia bilang, Pak, di Singapura cuma ada beberapa puluh ribu orang Indonesia. Tapi di Indonesia ada ratusan juta orang Indonesia. Ya iyalah. Nah dia bilang Bapak akan lebih maksimal. Bapak akan jadi berkat besar bukan di Singapura. Tapi di Indonesia. Nah kedua kan kaget saya. Ketemu istri teman saya punya istri. Agen asuransi. Orang Singapura. Nah orang Singapura itu kan biasanya agen asuransi ngajak makan kan pasti nawarin polis ya. Betul nggak? Tapi ini nggak. Dia tulus ngajak makan. Nah, waktu lagi makan dia ngobrol. Kamu tuh lucu. Kami orang Singapura tuh misi ke Indonesia. Kamu malah kabur ke sini. Pulang mau ke Indonesia. Kaget saya. Saya minta tanda keempat. Tuhan, kalau memang saya harus pulang ke Indonesia, working permit saya ditolak. Benar, saudara. Working permit Lee Min Ho ini ditolak di Singapura, saudara. Dan ketika working permit itu ditolak, saya tahu bisa diajukan lagi, bisa di-apply lagi. Tapi saya nggak mau. Ini tanda Tuhan, saya pulang ke Indonesia. Yes, kami pulang ke Indonesia. Masalahnya, Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan mau kami pindah ke mana? Betul nggak, saudara? Indonesia kan besar. Indonesia bagian mana? Yang mana Indonesia aja? Istri saya, nah begini, kita manusia dalam kebingungan, kita mencari zona nyaman. Catat ya, ketika Anda bingung, Anda cari zona nyaman Anda. Istri saya bingung, nggak tahu mau kemana, dia usulin ke Medan. Karena waktu itu di Medan ada Taman Mertua Indah Permai. Mertua saya di Medan, dibilang enak loh di Medan. Ada papa, ada mama. Di Medan makanannya hotse meyu-meyu. The best noodle in the world ada di Medan. The best babi yang the best di dunia ada di Medan. Bihun bebek terbaik, terenak di dunia ada di Medan. Bakmi aonnya Sisi cuma ada di Medan. Tapi saya mau beritahu saudara, steak terenak tetap di New York, saudara sekalian ya. Tetap di New York, amin. Tetap di New York.
Jadi kangen tuh Pak Denny skin stick itu ya. Ya ada pipa-pipa itu ya. Aduh, keren banget ya. Kapan kita bisa ke situ lagi ya? Nah, saudara sekalian, pindah ke Medan. Dia milih Medan, zona nyamannya. Saya milih ke Cikarang waktu itu, dekat Jakarta, Bekasi sana. Karena di situ ada koko saya. Jadi kita debat, dia Medan, saya Cikarang. Dia Medan, saya Cikarang. Kita debat nih, mau kemana nih kita? Dan saya tanya, Tuhan ini gimana? Pulang ke Indonesia udah oke. Kami udah oke pulang. Tapi kemana? Tuhan tunjuk ke Jakarta. Begitu bilang Jakarta, istri bilang, nggak mau katanya. Saya bilang, kenapa nggak mau? Dibilang sekejam-kejamnya Ibu Tiri, ibu kota, lebih kejam lagi katanya. Gua nggak mau di Jakarta. Jakarta sumpah, macet, banjir. Nggak mau. Tapi Tuhan suruh kita pindah ke Jakarta. Dan akhirnya kita pindah ke Jakarta. Jakarta mau di mana? Mau ngapain? Saudara, saya tadinya mengembalakan jemaat. Mau ngapain di Jakarta? Saudara, itu benar-benar saya kayak Abraham. Kita pindah dengan iman, taat aja, ikuti tuntunan Tuhan, pindah, dapat rumah kontrakan. Mau ngapain di Jakarta? Mau jadi apa di Jakarta? Istri saya bilang, saya mau kerja lah. Dia mau jualan bakmi lah. Mau kayak Sisi gitu ya. Dia mau inilah, jual markisa lah. Ada aja ide. Tapi Tuhan bilang, sekali jadi hamba Tuhan, selama-lamanya kamu jadi hamba Tuhan. Dan luar biasa. Ketika saya mengikuti tuntunan Tuhan, step by step. Dari kami itu nggak punya apa-apa. Sekarang puji Tuhan, punya apa-apa. Dari saya itu nobody. Nggak ada yang kenal Agus Lutan. Sampai sekarang bisa ketemu orang-orang New York yang luar biasa. Satu kebanggaan bisa disayang oleh Pastor Yongki dan Bu Yongki itu luar biasa banget. Mereka orangnya nggak gampang loh saudara. Betul ya? Cuma setuju sama saya kan? Tapi Pak Yongki dan Bu Yongki itu favor banget sama saya. Kasian kali ya lihat orang cakep kayak begini. Nah, saudara sekalian, saudara, saya belajar ketika kita berjalan dalam tuntunan Tuhan, mujizat demi mujizat terjadi. Ketika kita berjalan dalam tuntunan Tuhan, kelimpahan Tuhan kerjakan dalam hidup setiap kita. 2023, kita nggak tahu apa yang akan terjadi, uncertain, nggak pasti. Kita nggak tahu di depan apa yang terjadi. Tapi mantap aja dengan iman dan taat berjalan dalam tuntunan Tuhan. Tuhan nggak pernah salah menuntun kita. Tuhan nggak pernah salah, saudara. Jalannya nggak pernah salah. Kalau Tuhan izinkan kita melalui proses, jalani. Karena ada satu proses yang Tuhan bentuk dari hidup kita. Izinkan, ikuti aja. Tiang awan, tiang api membawa saudara kemana. Taati aja. Percaya akhirnya tanah Kanaan akan terjadi dalam hidup setiap saudara. Amin. Yang kedua, cepat aja. Cepat. Yang kedua, Abraham itu cinta damai. Yang kedua, kita baca ya, masih minta dikit waktu lagi. Kejadian 13 ayat 5-9. 5-9. Kita baca 5-9. Saya bacakan aja. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Saudara sekalian, yang dipanggil Tuhan adalah Abraham. Tetapi Lot ikut-ikutan. Saudara sekalian, hebatnya Abraham. Saudara, Abraham itu saking hebatnya berkat Tuhan dalam hidupnya. Dia diberkati. Si Lot yang ikutan aja, yang nebeng kecipratan, saudara. Si Lot yang nebeng aja kecipratan berkat itu. Itu hebatnya berkat Tuhan atas orang benar. Ketika kita diberkati, bukan cuma Anda diberkati, orang-orang yang dekat dengan Anda juga kecipratan berkat, saudara. Yang Tuhan panggil itu Abraham, bukan Lot. Tapi Lot ikut, Lot juga diberkati. Dia punya domba, lembu, dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Peris diam di negeri itu. Saudara sekalian, mereka diberkati. Tapi berkat itu jadi masalah. Dengar ya, berkat sama masalah biasanya beriringan. Betul nggak? Berkat itu bisa menjadi masalah.
Kok bingung sih? Kok bengong ya? Berkat kadang-kadang bisa menjadi masalah. Betul nggak? Saking banyaknya berkat jadi masalah. Ini kan begitu. Abraham diberkati, Lot diberkati, masalahnya negerinya kecil. Timbul perkelahian. Berkat membawa perkelahian, pertengkaran. Contoh, saudara, waktu baru married, doa minta anak. Betul nggak? Wih, semangat Tuhan, berkati kami anak, berkati kami keturunan. Tuhan jawab doa Anda, istrimu hamil, saudara. Begitu anak itu lahir, Anda diberkati. Tapi Anda juga punya masalah. Sejak anak Anda lahir, Anda tidak akan bisa tidur dengan nyenyak lagi, saudara sekalian. Betul nggak? Ada berkat ada, tapi ada masalah. Jam 2 pagi kita masih ngantuk. Bangun deh lo. Betul nggak? Mau istri suami mau bangun terserah, pokoknya nyusuin. Betul nggak? Nanti anaknya udah remaja, masalah juga. Pergaulannya. Nanti sudah menikah, masalah lagi. Jadi yang namanya berkat seringkali ada masalahnya. Saya punya teman nih, dia doa minta Tuhan berkati bisnisnya semakin besar. Saya bilang semakin besar bisnis, risikonya makin besar. Tanggung jawabnya makin besar. Betul nggak saudara? Nah, dia karena bisnisnya makin sibuk, nggak bisa nyaman lagi, nggak bisa santai-santai lagi. Waktunya tersita ini itu. Saya bilang itu harganya. Berkat bisa mendatangkan masalah. Dan karena mereka sangat diberkati, timbul perkelahian. Itu apa yang Abraham katakan. Makanya saya suka sama Abraham. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Saudara, Abraham itu cinta damai. Dia nggak mau ada sakit hati, dia nggak mau ada kemarahan, dia nggak mau ada kejengkelan, dia nggak mau ada dendam. 2023 ini buang semua dendam, buang semua sakit hati, buang semua kemarahan, buang semua konflik, saudara. Amin. Kita mau cinta damai, kekerabatan. Hubungan itu jauh lebih penting dari warisan. Hubungan itu jauh lebih berharga dari semuanya. Dan Abraham bilang kita ini kerabat. Jangan konflik, jangan berantem, saudara sekalian. Nah, ini yang penting sekali. Konflik bisa terjadi pada siapa saja. Sebagai keluarga kita bisa konflik, betul nggak? Nah, cara mengatasi konflik itu yang penting. Dikatakan begini, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Ini hebat. Konflik akan bisa kita hindari, saudara sekalian, kalau kita tidak egois. Kalau kita mau mengalah. Ini penting sekali. Mungkin bisa ditampilkan, Bobby, konflik-konflik itu apa saja tuh? Bisa tolong tampilkan konflik. Konflik itu nggak bagus buat kita. Konflik itu membuat kita jadi lemah. Kan ada pepatah berkata, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jangan kawin lagi ya. Bercerai kita runtuh, saudara. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, kekalahan terjadi ketika kita konflik. Ada orang kanan, ada orang Feris loh di negeri itu, musuh mereka. Ketika mereka konflik, itu jadi celah, itu jadi pintu. Yang pertama, konflik pertengkaran menghalangi berkat Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita rukun, kita damai, kita harmonis, berkat itu diperintahkan datang bagi setiap kita. Konflik merusak hubungan suami istri, orang tua anak, semuanya. Konflik mencuri sukacita dan kebahagiaan kita. Kita kalau lagi marah-marahan nggak ada sukacita, nggak ada bahagia. Konflik bisa menimbulkan kemarahan, kepahitan, dan dendam, pasti. Konflik membuat kita lemah terhadap serangan musuh. Kita rentan, kita buka celah, kita buka pintu bagi iblis. Cara menghindari konflik adalah mengalah. Dan orang yang cinta damai diberkati Tuhan. Abraham itu hebat, saudara. Abraham itu adalah om. Dan kemudian Lot itu ponakan. Ya dipanggil Tuhan Abraham loh. Punya hak panggilan itu Abraham. Lot cuma ikut-ikutan. Tapi Abraham bilang ini, Lot kamu pilih dulu. Sisanya baru om. Hebat ya. Ponakan disuruh pilih, baru sisanya si om.
Abraham bilang, kamu pilih dulu. Kemudian baru aku. Mengalah itu indah. Mengalah itu tanda kemenangan. Dia izinkan Lot memilih duluan. Nah, untuk mengalah itu butuh dua. Kita mengalahkan ego kita, dan untuk mengalah itu kita butuh rendah hati. Betul nggak, saudara? Makanya dalam pernikahan, jangan berteriak pada saat bersamaan. Kecuali kalau ada maling dan kebakaran, saudara sekalian. Dan kalau ada masalah, cepat selesaikan. Jangan berlarut-larut sampai 3 tahun. Jangan berlarut-larut sampai 3 bulan. Jangan berlarut-larut, cepat selesaikan. Karena konflik menghalangi berkat Tuhan kita terima dalam hidup kita. Betul nggak? Misalnya Tuhan sudah mau bawa berkat sama kita nih. Tapi Anda berantem suami istri. Berkatnya dipindahkan ke Lawrence Road loh, saudara. Hati-hati saudara sekalian. Makanya jangan konflik. Cinta damai. Mengalah itu indah. Kalau istrimu lagi rewel, makanya diam. Saya punya ipar, dia masih single, belum married. Jadi kokonya istri saya. Saya bilang, kamu kawin lah. Sudah 12 sincia, gua paicia sama lu. Nggak kawin-kawin lu, saya bilang. Kawin. Dia bilang, malas kawin. Wanita cerewet. Saya bilang, semua wanita tuh cerewet. Semua wanita tuh bawel. Kecuali Bu Yongki kalau lagi tidur, saudara. Semua wanita tuh cerewet. Betul nggak? Kalau kamu nggak mau wanita cerewet, cari yang bisu aja. Benar. Macam yang diberkati Tuhan. Saya mau beritahu saudara. Belajar mengalah. Kalau istrimu lagi rewel, nyanyi lagu sing-sing so, biarin aja. Betul nggak? Kalau suami lagi lagi moodnya nggak bagus, cuekin aja. Makanya tante istri saya itu punya suami rewel banget. Tapi bisa bertahan 50 tahun wedding anniversary. Saya tanya tante apa resepnya. Dia bilang, dia ngomong, kita diam aja. Terus anaknya bisik, mami ternyata budak pak, katanya. Makanya kita harus budak juga ya. Kalau Maria lagi begini-gini ya Pak Akuangnya, cuekin aja, budak aja. Aku ini medikur, pedikur, mau spa langsung budak aja. Amin, saudara. Budak. Nah, terus mengalah. Butuh kita kalahkan ego loh. Kita rendah hati supaya kita bisa mengalah. Amin. Apa yang terjadi? Karena Abraham mengalah, dia diberkati Tuhan luar biasa. Dia mendapat negeri yang subur dan berkelimpahan. Lot yang emosi, ketipu. Dia ngelihat tanah subur, dia pilih itu indah bagus. Ternyata itu adalah Sodom dan Gomora. Belajar, luarnya indah, belum tentu dalamnya seindah luar. Casingnya bagus, belum tentu dalamnya sebagus casingnya. Betul gak saudara? Lot ketipu. Ternyata itu Sodom dan Gomora. Makanya kita belajar nih, belajar. Jangan judge, kita hakimi dari luar. Dalamnya itu yang penting. Lot kena korban promosi. Kelihatannya indah, ternyata aslinya nggak begitu. Saya punya teman terakhir. Waktu dia cerita sama saya, kenapa ya Pak ya? Waktu saya pacaran, istri saya itu, aduh keren banget. Istri saya itu lembut sekali. Istri saya itu, wah luar biasa. Cewek saya itu waktu pacaran. Tapi setelah menikah, Pak, kok kayak buka topeng gitu loh Pak. Aslinya muncul Pak. Saya bilang, bro, waktu pacaran itu lagi promosi. Nah setelah menikah, promosinya habis. Saya bilang gitu. Nah sudah jangan jadi korban promosi. Amin. Kelihatan indah, kelihatan cantik, kelihatan keren. Gak taunya utang semuanya saudara sekalian. Murah sekali gitu ya. Murah bingit gitu Ustaz. Gak taunya masuk penjara. Jangan lihat casing, jangan lihat luar, jangan lihat penampilan. Dan akhirnya Abraham mengalah. Dia diberkati Tuhan. Ada 2 hal penting malah hari ini. Yang pertama, berjalan dalam iman dan ketaatan, Tuhan tuntun kita. Yang kedua, punya spirit yang cinta damai. Nggak suka konflik, nggak suka berantem, nggak punya musuh. Hati tenang, hidup tenang. Itu yang penting. Amin. Mengalah, dan mengalah. Nggak gampang, tapi belajar. Amin. Mari kita berdoa.
Indalabatakandalabasyandalabatakalabasyanda. Indalabatakandalamasyandalaba. Kami mau terima tahun 2023 ini janji berkat kepada Abraham. Karena di dalam Kristus firman-Mu berkata, Engkau memberkati kami sama dengan apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Kami terima berkat kelimpahan secara fisik, finansial, berkat kelimpahan secara emosi, mental, dan berkat kelimpahan secara spiritual Tuhan berikan bagi setiap kami yang mendengarkan khotbah ini. Kami ahli waris dan kami layak menerima janji berkat yang Tuhan berikan kepada Abraham. Kami terima dalam nama Yesus. Dan kami mau berjalan seperti Abraham dalam iman dan ketaatan akan tuntunan Tuhan. Dan kami akan melihat terobosan-terobosan, mujizat-mujizat, perkara ajaib terjadi. Dan kami mau cinta damai, kami tidak mau ada perkelahian, konflik, dendam, kemarahan, kebencian. Kami mau cepat selesaikan. Berikan kami spirit yang mau mengalah, hati yang mau mengalah, yang tidak egois Tuhan. Yang rendah hati, yang mau menempatkan orang lain lebih utama daripada diri kami. Berkati Pastor Yongki, Bu Yongki, berkati semua jemaat BMC New York, berkati semua kami yang mengikuti ibadah Zoom ini, baik melalui Zoom maupun melalui YouTube. Tuhan berkati kami, Tuhan urapi kami, Tuhan buat terobosan terjadi tahun 2023 dalam kehidupan kami. Kami terima dalam nama Yesus berkat yang Tuhan janjikan kepada Abraham, berkat yang sama. Kami terima dengan iman di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.